Aku tuh sebelumnya jarang ke dapur ya sebenarnya, apalagi kayak baking gitu. Di situ Tasya harus lihai, jadi cukup memakan waktu lah. Terus akhirnya sampai bisa bikin kromboloni. Seru sih tapi menyenangkan, dan sekarang jadi ketagihan. Aku sekarang jadi sering baking. Baru-baru ini lagi ngulik resep salt bread. Keren nggak? Keren parah. Mana sih namanya? Misi Kak. Wow, udah nggak sama nih kayak tadi. Misi, aku mau ngelamar jadi karyawan yang mercusuar. Gitu. Ya, kebetulan aku udah nyobain bikin di rumah. Ini ada roti kepang namanya. Oh, ini kesukaannya Naila nih. Wah, parah banget. Ada. Nanti Kepang. dicobain di rumah aja karena masih puasa ya. Iya, Kalau oke. yang curly ada curly? Enggak deh. Kepang. Belum, soalnya nggak ada ini. Catokan. Smoothing juga ya nggak ada. Udah cukup. Tapi mau yang itu aja boleh nggak Boleh, sih? boleh. Yang mana ini boleh. Sih. Mau juga. Ya. Udah. Udah ini aja, aku suka yang kepang. Oh gitu. Tapi kamu lagi lurus ya nggak di kepang? Iya, bener nih kebetulan. Iya. Mau ngelamar ya? Ntar boleh mungkin kita kasih tahu ke Mama dulu kali ya, Mama Retno. Iya sih, cuman emang lingkungan kerjanya cukup toksik. Apakah bisa kerja under pressure mbaknya? Bisa, aku bisa. Aku kebetulan dulu mantan chef dari jam 7 sampai jam 7 pagi lagi. Oh, lebih nggak biasa. tidur ya? Bukan under pressure lagi ya sebenarnya. Makanya ini agak gede emang. Iya. Kirain konsep. Tidur cuma 2 jam. Mungkin orang-orang pada ini sahur, jadi rame kitchennya. Bener. Jadi kita buka sama sahur tuh rame banget. Oke. Nah, tapi aku boleh tanya-tanya ya. Boleh Buat silakan. jadi karyawan. Oh iya, salah ya kayaknya. Yang interview harus kita ya. bener. Agak salah, cuma nggak apa-apa. Kan biar tahu di mercusuar seperti apa. Gitu, benar. Jadi saya bisa pikir ulang kalau mau kerja di sana. Ini emang di belakang lagi orasi teman-teman ya. Iya. Oh, ada suara siapa gitu ya? Oke. Mau tanya dulu. Jadi mercusuar ini dari kapan sih, Kak? Mercusuar itu dari tahun 1992 kali ya. Kalau nggak salah ya. Benar. Kalau nggak salah sih tapi ya. Soalnya Karena itu dibangun deh sama Mama waktu pas kita masih kecil banget. sebetulnya toko mercusuarnya tuh emang udah ada toko rotinya udah lama. Cuman kalau si mercusuarnya berdiri itu ya kurang lebih di tahun-tahun segituan ya. Oh, oke. Tapi kalau nggak salah memang katanya mercusuar ini toko roti beneran ya? Toko roti beneran, iya. Emang toko roti lama Legend juga, nih. iya legend juga. Oh, dan udah lama ada di Jakarta gitu ya? Iya. Berarti secara bentuk toko rotinya di film ini sama banget? Sama banget sih. Kayak luarnya nggak dirubah, cuman Iya, sih. warna-warnanya sama Iya. juga. Tapi kayaknya interiornya diubah sih sama Iya, yang bentuk aslinya. Cuman itu kan biar menambah estetika. Oke. Tapi luarnya sama. Bener, warnanya sama. Tapi sebenarnya permisi maaf, boleh nanya dulu namanya ya? Oh iya juga ya. Apa tuh silakan? Sobat 21 namanya. Halo Sobat 21, aku Naila Purnama. Di film Seni Harga Naik ini aku berperan sebagai Tasya, anak bungsu. Anak bungsu. Oke. Halo Sobat 21, aku Nadia Arina. Di film Senin Harga Naik, aku berperan sebagai Mutia. Ini aksesan banget ya. di Iya, 21. emang sengaja biar ada gitu. Oke, nah kita lanjut ya. Tapi ini aku pura-pura jadi host ya hari ini. Jadi ini ya biar emang gitu kan harus bisa Iya, semuanya ya. Bisa semuanya. Bener, Kan nggak apa-apa kata sih. kalau nggak salah di mercusuar emang butuhnya yang palu gada. Bener, kalau gak ada Mama Retno pasti suka. Iya. Jadi siapa tahu aku bisa jadi konten kreator nanti di dalam untuk bikin Bisa, konten-konten Bisa banget. Nah, aku Nanda yang akan pura-pura jadi host di sini. Halo Kananda. Aku mau tanya dong, sebenarnya Senin Harga Naik tuh kenapa sih namanya Senin Harga Naik? Maksudnya selain emang Mutia kerja di salah perumahan ya, tapi apa filosofi yang ada yang berhubungan sama konflik di film ini? Kalau dari sebetulnya mungkin filmmakernya akan punya perspektif masing-masing gitu ya. Cuman kalau dari aku sendiri aku ngelihatnya Senin Harga Naik itu kan kalau misalnya di properti itu kan kayak untuk nge-close deal sebelum minggu depannya
ibu bapak, Senin tuh harga akan naik gitu. Istilahnya si Senin harga naik ini adalah sebuah istilah gitu di dunia properti. Dan kebetulan karakter aku Mutia juga kerjanya di bidang properti gitu. Tapi di luar itu semua aku melihatnya bahwa hidup itu kan terus berjalan ke depan gitu. Dan dimana setiap hari Senin, mungkin kalau misalnya dari yang aku tafsir sendiri, besok itu kita harus menjadi pribadi yang punya value yang lebih tinggi daripada hari ini gitu. Dan kita harus terus maju ke depan. Pas pertama tuh aku kayak pas di reveal judulnya tuh aku kayak Senin harga naik. Gak expect kalau ternyata mengandung bawang ya filmnya gitu. Mengandung roti dan bawang. Bawang, bener. Iya. Garlic bread ya? Ih, enak tuh. Tapi iya sih, maksudnya banyak teman-teman juga yang cukup bingung gitu. Maksudnya kenapa sih judulnya Senin harga naik gitu. Tapi ya memang di luar background si karakter yang ada di dalam ceritanya, memang filosofi-filosofi yang kita kumpulkan untuk kata-kata Senin harga naik ini ternyata cukup cukup indah lah istilahnya gitu. Jadi kayaknya ini cocok deh untuk judulnya gitu. Itu kalau dari aku sih. Benar, sama banget, parah. Oke. Tapi pas pertama kali kalian baca skrip, terus kayak tahu judulnya Senin harga naik, tapi kayak expect nggak ternyata akan kayak gini nih ceritanya, bakal Enggak, konflik keluarga. Aku sampai waktu pas syuting aku masih kayak nggak ngerti Senin harga naik itu apa sih sebenarnya, sampai kayak oh iya ya ternyata nggak, waktu pas reading akhirnya kan kita baru ngobrol-ngobrol banyak. Waktu pas pertama kali baca skrip sampai selesai baca pun aku kayak oh gitu, tapi kenapa ya, tapi pas reading itu akhirnya jadi baru oh ternyata kenapa jelas Senin harga naik. Dan itu sih filosofi dari Kanat juga bisa jadi salah satu pandangan baru tentang judul Senin harga naik, yang sebenarnya mungkin setiap orang yang nonton akan punya pandangan lain tentang judulnya. Kenapa bisa Senin harga naik gitu. Sebetulnya aku ngerasa mungkin sekarang banyak penonton yang lebih suka sesuatu yang straight to the point gitu, kayak apa judulnya langsung tahu gitu isi kontennya apa gitu. Tapi sempat diskusi juga waktu itu, kayak ada salah satu film dari Star Vision juga, Cek Toko Sebelah gitu. Mungkin orang kalau misalnya dengar Cek Toko Sebelah juga nggak tahu ini sebenarnya film mengandung bawang juga. Ternyata ini film tentang keluarga juga gitu, dan filmnya heartwarming banget gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih gitu. Iya benar. Mungkin jadi surprise juga nanti yang nonton. Oh ternyata keluar-keluar nangis gitu. Oke. Nah pertanyaan berikutnya ya. Buat Masa ya Mbak? Iya, udah agak kering sebenarnya. Terus depan saya ada roti. Iya bener, sama dong. Terus kayak baru dibagiin apa ya? Buat Nadia nih kan sempet pas preskon trailer kalau nggak salah kamu cerita kalau misalnya ini adalah salah satu film yang bikin kamu beneran nangis. Apa yang bikin kamu akhirnya ngerasa terharu, kayak maksudnya hangat mungkin ya ceritanya gitu? Jujur menurut aku, padahal aku juga udah tahu ya, maksudnya habis ini gitu ya sebagai pemain. Cuman memang menurut aku film ini tuh bukan sesuatu yang kayak oh ini loh di scene ini orang pasti nangis, di scene ini orang pasti nangis, itu enggak. Menurut aku semua orang yang nonton pasti akan merasa relate dan akan merasa sedih ataupun merasa bahagia sesuai dengan apa yang pernah dialaminya masing-masing gitu. Ternyata misalnya misalnya hidup Nadia ini pernah ngalamin sesuatu yang ada di karakternya, misalnya Naila gitu. Jadi pas ini aku sedihnya. Terus setelah nonton kita diskusi rame-rame, ternyata Naila juga partnya berbeda gitu. Part minusnya gitu ya. Tapi kenapa bisa membuat nangis menurut aku karena memang Tante Mer bagus banget. Benar, setuju parah. Lalu gambarnya Mbak Lia bagus banget. Directionnya sutradara kami Dina Jasanti juga bagus banget gitu. Kayaknya itu semua yang membuat jadi ngeflow banget gitu filmnya gitu. Dan ditambah lagi scoring dengan soundtracknya juga bagus banget. Menurut aku jadi kayak dijahit dengan sangat cantik dan ciamik. Jadi perpaduan itu semua yang bikin lebih itu sih menurut aku. Berarti penonton akan menemukan momen relate masing-masing. Iya. Tapi kalau kalian ingat nggak momen pas beneran kayak nangis
tuh pas di momen yang mana? Kalau aku adegan itu sih, ekspresi kecil dari Tante Mer Iya. yang bikin nyes banget sih, kayak ngelihat anak-anaknya pergi dari rumah, ekspresi yang kayak padahal mungkin keluarnya tuh nggak besar emosinya, cuman rasanya masuk banget gitu. Itu sih kalau aku. Kalau aku mungkin lebih ke selama ini kayaknya nggak pernah ada film yang memvisualkan tentang orang tua ibu itu tuh juga punya journey-nya pada saat di umur dia sudah semakin tua gitu, istilahnya rasa kosongnya dia, rasa kesepiannya dia, sendirinya dia, di mana anak-anaknya semua mengejar mimpinya masing-masing gitu. Menurut aku itu nggak pernah gitu dijelaskan atau diangkat di film Indonesia, bahwa mereka tuh melalui banyak banget hal yang sulit sekali, belum lagi hormonal, masalah menopause dan segala macamnya, apalagi juga Tante Mer di sini nggak punya pasangan juga gitu, istilahnya nggak ada tempat bercerita yang layaknya suami istri gitu. Jadi ya ternyata seberat itu ya, mungkin itu sih yang benar-benar bikin aku baru melihat gitu dari point of view penonton bahwa ternyata itu berat banget. Gitu. Jadi ada POV seorang ibu. Iya. Di sini yang tersampaikan dengan baik oleh Tante Mer gitu kan. Benar. Oke, kalau buat Naila nih, kan di sini kamu bungsu, terus ceritanya kamu tuh punya hobi baking juga kan? Yes. Nah, itu ada workshopnya nggak sih, atau kayak ternyata kamu emang suka baking? Ada banget. Oh, Kenapa ibu ya? Ada banget. iya, makasih ya excited. Jadi kan ceritanya Tasya ini dia emang nurun lah gitu, punya hobi yang sama kayak mama. Dia punya cita-cita, punya impian, yaitu bisa bikin toko kue juga seperti mama. Aku tuh sebelumnya jarang ke dapur ya sebenarnya, apalagi kayak baking gitu. Bisa masak mie. Nah, jadi kan kayak disuruh bikin roti kan agak janggal. Terus akhirnya ya udah dibikin workshop dulu. Dan lumayan intens sih waktu itu. Mungkin karena akunya nggak jago-jago kali ya. Lama deh nih. Iya. Karena emang di situ Tasya harus lihai. Jadi ya cukup memakan waktu lah gitu prosesnya, supaya dari aku yang tangannya masih kaku gitu. Terus akhirnya sampai bisa bikin kromboloni waktu itu. Jadi seru sih tapi menyenangkan, dan sekarang jadi ketagihan. Aku sekarang jadi sering baking. Oke, di aku rumah. boleh pesen kue lebaran? Nah, tapi kalau itu Oh, itu belum open ya? PO ya? belum. Nanti mungkin soon kali ya. Tapi di rumah jadi akhirnya nyobain bikin apa? Baru-baru ini lagi ngulik resep salt bread. Keren nggak? Keren Parah. Suka. Pas promo mungkin dibawa kali ya buat yang Iya, boleh banget. Iya, senang sekarang jadi itu kayak ternyata aku punya kemampuan yang selama ini tidak aku sadari gitu. Ternyata pas kamu suruh cobain orang-orang ternyata enak gitu. Kalau kata mama sih enak, cuman nggak tahu ya kan mama yang Kita bias nyobain. ya. Bener. Iya, bener. Berarti nanti coba dicobain Iya, nanti bener, ya. ini. Terus supaya aja ya berapa ratingnya. Bener. Oke, kalau Nadia ada nggak kayak kan jual rumah juga hal yang baru buat kamu kan? Apa udah? Jadi suka jual rumah gitu sekarang ya. Jadi Agak aneh ya kan, teman-teman. abis itu kayak seru juga ya jual rumah. Jadinya mau alih profesi nih Iya. dengan Nadia Arina katanya. Jadi mungkin lebih lebih bisa tahu seberapa sulitnya menjadi sales sih. Maksudnya dengan in this economy istilahnya gitu, dimana kayak menurut data atau menurut orang-orang di mana Gen Z itu lebih minim beli rumah dibandingkan yang zaman dulu gitu bener. istilahnya. Ya sulit banget lah gitu dengan dia punya target setiap kuartalnya harus jual berapa dan apa gitu, itu menurut aku sulit banget gitu. Belum lagi tetap seperti jasa ya, maksudnya di depan orang-orang kan mau mood lo kayak gimana tetap harus kayak ibu bapak ini gitu. Iya memang semua pekerjaan sulit, tapi Bukan ternyata itu pekerjaan kamu yang sekarang juga kak? betul. Makanya dia suka habis Pekerjaan ya. kita semua sekarang ya. Pekerjaan kita semua. Betul, tapi ya itu sih maksudnya kalau kita kan lebih nggak ada target seperti itu ya gitu. Kalau dia kan benar-benar kayak
kalau misalnya lo tidak mencapai target ya udah lo nggak perform out gitu. Kayak bener-bener Pressure ya. Semangat ya. jadi semuanya. semangat untuk para sales agent Para properti pejuang di luar rupiah sana. di luar sana. Pejuang properti, pejuang properti, pejuang rupiah. Iya. Nggak cuman sales ya, semua Bener. pekerjaan. Iya, semua semuanya. pekerjaan. Oke. Lanjut. Oke. Katanya dari proses reading tuh udah intens banget. Apakah betul dan ada momen yang kalian inget nggak? Soalnya kayak ternyata pas lagi reading scene ini beneran jadi kayak konflik kayak bener emosional gitu, ada nggak? Betul. Betul. Naya dulu. Naya udah duluan nih mau jawab. Betul. Kalau menurut gue sih betul. Betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya ditanya ada nggak sih kayak satu adegan yang bikin kita kaget gitu, malah bukan pas reading. Jadi waktu pas reading tuh sebenarnya karena kita lebih banyak bangun chemistry, bonding, jadi lebih banyak seru-seruan ya sebenarnya. Bercanda-bercandanya, terus ya ngulik-ngulik karakter, terus akhirnya kan kita lebih banyak ngobrol. Tapi untuk kayak adegan-adegan yang berat dicoba tapi ya belum full gitu kan. Nah, waktu pas syutingnya itu jadi sempat ada satu adegan yang waktu Kak Andri, Mas Amal marah-marah, itu kita semua beneran kaget di set. Karena kita nggak nyangka ternyata Mas Amal bisa marah sekencang itu, seteriak itu. Iya. Waktu pas cut kita sampai kayak masih shock banget, shock berat jujur gitu. Itu pas momen yang di rumahnya Mas Amal ya? Iya benar, yang Mas Amal lagi marah-marah ke Mama. Karena waktu pas dari proses reading sebelum-sebelumnya nggak ada yang kayak kita Nggak dikeluarin siap banget gitu ya, iya. Jadi kita juga nggak siap untuk diteriakin sama Mas Amal segitunya. Tiba-tiba dia teriak sekencang itu, dan yang jadi anaknya Mas Amal, Alvero, itu nggak di briefing buat nangis, tapi dia pun beneran ikutan nangis karena nangis. dia kaget. Iya. Lucu banget. Kita semua. Berarti momen shock kalian tuh setengahnya asli ya? Bener. Nah, jadi nanti kalian Iya. cek. Momen nganga-nya itu sebenarnya asli. Tapi menariknya buat aku kayak aku baru pertama kali syuting sama Naila, pertama kali juga syuting sama Andri Masyadi. Jadi dan kita harus jadi keluarga yang punya hubungan yang walaupun kadang berantem tapi tetap harus apa ya, orang tuh akrab gitu. Dan aku kira tuh itu sesuatu yang sulit gitu, tapi ternyata ya karena proses readingnya kita juga malah lebih ke cari chemistry, ternyata malah jadi seru, tapi jadi kayak ini kok kita kayak jadi main-main ya, bukan kerja gitu, jadi kayak gitu. Sempet banget ya dalam berpikir seperti itu, saking serunya proses reading kita. Dan pas syuting tuh jadi yang kayak main-mainnya tetap ke bawah, tapi pas tiba-tiba serius kita tuh jadi yang kayak kaget sendiri juga semuanya, kayak kerja gila. Ternyata kita lagi kerja ya. Iya. Terus kayak nggak expect ternyata bisa serius itu. Biasanya soalnya ketawa-tawa kan? Iya, dan makanya pas kita sempat preview filmnya juga jadi yang kayak kita semua tidak menyangka jadinya seperti ini gitu. Gitu sih. Tapi ya balik lagi sih, di luar kita sebagai pemain, menurutku memang film itu banyak banget. Maksudnya yang bekerja di balik satu film tuh menurutku banyak banget gitu. Dan untuk achieve satu film yang menurut aku indah tuh kayak ya memang butuh banyak sekali departemen yang Support ya. Iya, support di dalamnya gitu. Kalau misalnya kita doang pun juga nggak mungkin bisa. Dan itu yang aku rasain di film ini sih. Maksudnya semuanya sangat hands on sama project ini gitu, sangat mencintai project ini, jadinya seperti itu. Jadi kayak kalian owning juga ya sama karyanya gitu. Semuanya sih ya, bahkan kita juga suka banget sama setnya ya. Semuanya set rumah, set Kayak homey horor. banget ya? Iya, set rumahnya pun Set homey rumah. banget. Jadi lebih gampang buat kita masuk ke dalamnya. Itu kayak rumah-rumah jadul yang di Jakarta gitu kan? Kayak berasa kayak rumah yang gede tapi yang manjang banyak. Aslinya. Yang rumahnya yang mana Tante nih? Mer, yang rumah kalian. Rumah tua. Iya. Itu tuh di toko rotinya. Iya di Oh, di belakangnya? atas. Oh, di lantai atas. Nggak, lantai atasnya beda set. Oh iya. Iya benar. Kita tuh syutingnya di Jakarta sama ada beberapa di Bogor. Berarti rumah toko roti dan rumah yang kalian itu di situ, di toko roti itu? Kalau rumah yang kamar-kamar kita itu tuh di Bogor. Oh, oke. Tapi kalau ada kalian lihat toko roti sama ada yang aku kayak ngeteh sama Mami Mer, Iya. itu di toko roti. Oh, oke. Tapi emang mau dapetin mood
rumah yang agak tua gitu ya, makanya di Bogor Karena atau gimana? kan itu bangunan yang sama dengan toko roti yang sama juga, maksudnya jadi kan toko rotinya tuh udah dibangun lama. Jadi masih bangunan yang sama, jadi kita nggak pernah pindah, makanya emang tuanya karena umur aja sih rumahnya. Tapi nyari yang si kamar-kamarnya sampai ke Bogor, Karena mungkin menyesuaikan sama ya itu rumahnya ya? menyesuaikan sama ya toko roti itu kan memang udah berdiri lama dan rumah kita tuh emang ceritanya secara geografis tuh di atas si toko roti. Iya. Jadi Memanjang gitu bentuknya. jadi kayak sama nih gedungnya gitu. Jadi pasti di teman-teman juga kru pasti nyarinya juga yang sama. yang sih. mirip-mirip ya? Benar. Berarti yang di rooftop itu juga di Bogor apa di? Di Bogor itu Bogor. di lantai atasnya lagi di rooftopnya rumah itu. Oh, jadi emang 2 set ini tuh yang paling banyak di film ini ya? Oke. Nah, tapi yang tadi proses bonding tadi bertiga doang sebagai saudara apa sama Tante Mer juga? Semuanya sama Tante Mer juga. Oh. Iya. Kamu udah pernah syuting sama Tante Mer? Belum. Pertama. Ini pertama. Kalau Nadia pertama udah nggak? pernah dia, Aku tapi udah pernah lama banget. tapi udah lama banget Iya, banget aku banget. juga pernah, cuma udah lama banget. Jadi kayak baru ketemu lagi, bener-bener ketemu dengan screen time kita banyak banget Bener, berdua iya, ini juga tuh di baru sini. pertama kali. Oke. Tapi ada momen kan kalau Tante Mer tuh kan terkenal disiplin banget gitu. Kan ada momen segan dulu nggak sih awal-awal? Pasti sih, udah pasti banget. Tapi aku ada cerita lucu di lokasi. Jadi ada adegan yang kita makan bersama itu kan, yang di rumahnya Mas Amal. Terus Yang nangis-nangis itu. iya. Terus kan aku kan kayak refleks aja gitu ya, adegannya kita makan bersama, terus aku makan capcay ya. Oke. Posisinya makan capcay, terus aku kayak refleks aja ngambil yang deket mata, aku ngambil garpu buat ambil Capcay. capcay. Habis cut gitu aja sama Tante Mer, ini siapa sih yang ngambil capcay pakai garpu? Terus aku jawab, aku. Terus kayak Tante Mer, kenapa harus pakai garpu? Terus aku jawab lagi, ya kan tetap bisa diambil. Terus apa kata Tante Pada Mer? saat itu aku sadar harusnya aku diam saja. Tapi Tante Mer tuh lucu banget, maksudnya dia sebagai Mama Retno itu kayak apa ya, mirip banget. Tapi iya, tapi menurutku disiplinnya itu sama, tapi lucu. menurutku sih apa ya kayak ngomel-ngomelnya Tante Mer atau misalnya disiplinnya Tante Mer itu tuh bener-bener malah makin masuk ke dalam karakternya. Bikin iya bener, bikin aku ngerasa jadi kayak, aduh ini persis banget lagi kayak mama aku kalau lagi ngomel. Iya. Jadi bikin malah aku makin ngerasa Tante Mer tuh ya mama gitu. Karena hal-hal kecil yang kayak gitu, mungkin kalau misalnya kita nggak sebonding itu, mungkin akan kayak ya udah biarin aja. Tapi dengan kayak omelan kecil kayak gitu, Dikomenin ya. iya lucu banget. Tapi ada nggak kalian takut beneran karena Aku abis itu aku takut. Oh ya. Tapi untungnya kita akhirnya karena hal yang tadi kita bahas itu jadinya ngeliat Tante Mer iya pasti respect sebagai dia orang tua dan dia sebagai senior juga gitu. Cuman jadinya kita tuh kalau bisa Tante Mer udah kayak gitu, kita jadi yang kayak biasa aja dalam artian kayak kita sama mama kita aja gitu. Omel. Udahlah gitu, Iya. gitu kayak gitu sih. Tapi itu yang bikin bonding justru Bonding, itu. iya. Iya. Bener-bener. Tapi ada nggak kayak fun fact yang kayak orang kan tetap taunya Tante Mer disiplin, kayak profesional segala macam. Tapi kayak ada ternyata momen yang ternyata Tante Mer aslinya begini ya gitu. Apa ya? Tante Mer tuh baik banget tahu, bener-bener baik banget dia. Ternyata suka bakso bening. Kalau dikasih kecap sama saus ya? Pokoknya kalau ada Tante Mer udah pasti cast and crew nggak akan kelaparan. Kelaparan. Oh, Karena selalu pasti bawa dia makanan. selalu bawa makanan banyak, selalu beli-beli Selalu kalau misalnya tuh ada tukang jualan, Tante Mer suka berhentiin terus bagi-bagi di lokasi. Oh, Tante Mer nggak ikut ya hari ini? Iya benar. Kan lumayan ya. Jadi itu sih. Emang mama banget ya. Mama banget, bener mama banget yang kayak nggak boleh ada yang kelaparan, tapi disiplin, tapi juga caring gitu loh. Bawelnya tuh bawa sayang gitu ya? Iya, bawa sayang gitu. Jadi setelah syuting ada momen kangen nggak? Ketemu lagi sama Tante gitu? Kangen Ada, sih. pasti. Kangen karena kalau ada dia tuh heboh pasti. Iya rame. bener. Pencair suasana yang sebenarnya adalah Tante Mer. Benar. Terus dia tuh orangnya nggak yang neko-neko gitu ya, maksudnya kayak bener-bener ya udah gitu, ayo apa gitu. Iya. Salah satu pengalaman
yang menarik banget sih buat aku. Misalnya jadi, apalagi kan di judul ini relasinya dekat sama Tante Mar. Selama proses reading dan syuting pun aku masih suka amazed gitu loh. Padahal aku di satu frame yang sama sama Tante Mar. Tapi cara beliau menyampaikan dialog-dialognya terus bisa banget nih, kita kan sering bercanda juga ya di set sama Tante Mer juga. Tapi pada saat action itu bisa langsung udah tiba-tiba langsung jadi Mama Retno aja gitu. Itu aku masih kayak Kalau itu kayak jam terbang ya. Iya benar, itu jam terbang juga bener. sih. Karena memang banyak screen time karena kamu di rumah kan, nemenin aku kan jadi salah satu yang Mama Retno. nemenin Mama terus kan. Jadi kita juga lumayan banyak ngobrol. Mama Retno adalah role modelku. Nah, tapi masih teman-teman. kalau nanti kita pakai shoo gitu. Iya, editannya hebat Tim ya. editor, terima kasih. Nah, tapi kan itu toko rotinya beneran. Roti-rotinya juga beneran dari toko itu atau Jadi aku sempat ngobrol sama teman-teman art. Roti-rotinya itu memang pesennya di toko roti itu. Jadi mereka yang buatin gitu. Tapi apakah sama seperti yang mereka jual? Kayaknya mungkin ada beberapa request yang berbeda karena kan memang dalam bentuk yang bisa lebih awet ya. iya, terus bahannya juga beda, ada apanya gitu kalau nggak salah biar lebih awet daripada roti biasanya. Tapi yang menariknya ternyata saking terkenalnya toko roti ini dengan roti-rotinya, waktu kita syuting itu kan cukup lama ya di situ, sekitar ada seminggu ya kalau nggak salah kita di situ. Itu banyak banget orang yang jalan ke situ atau turun dari mobil atau ojek online datang itu mau beli roti. oh, tapi mereka nggak tahu kalau lagi syuting nih. Iya. Terus kayak tutup lagi syuting. Oh ya udah, tapi ya itu sebanyak itu ternyata yang mau beli roti. Di situ emang selaku itu. Tapi berarti kan sempat nyobain juga atau Karena tiap hari lihat roti, kita lebih ke udah dulu ya terima cukup. kasih ya, udah dulu Cukup tepungnya ya dan karbonya gitu. Oh. Tapi suka roti bikinan aku kan, cramboloni bikinan aku enak kan? Tapi itu kamu yang bikin beneran? Kasih tau nggak ya? ya enggak lah teman-teman. Iya, enggak lah teman-teman. Oh enggak, kecewa. Iya, tapi nanti aku bikin deh spesial. Kurang metode ya. Iya bener. Enggak, aku bikin kok, tapi nggak dipakai syuting aja. Tapi sempet cobain rasanya gimana? Agak asin ya maksudnya. Bukan gurih tapi ke asin ya. Asin. Oke. Nah, kan Nadia sempat bilang nih kalau konflik. Agak lapar ya teman-teman. Iya, bener. Agak kriuk-kriuk. Oke, udah kan nanti ada suara perut di sini. Dari mic. Nah, Nadia kan sempat bilang tuh, katanya konflik di film ini tuh sebenarnya tentang bahasa cinta lah antara anak ke ibu yang beda, ibu ke anak yang beda, yang sebenarnya kita nggak bisa translate masing-masing gitu kan. Tapi ada nggak sih di dialog kah atau kayak scene di film ini yang akhir kamu ngerasa oh ternyata aku pernah ngalamin ya beneran, oh ternyata kayak gini ya mama misalnya gitu ya, gitu, atau kakak aku atau adik aku gitu, pernah nggak? Mungkin Naila juga bisa cerita kalau Ada sih sebetulnya. Dan ini aku nggak tahu ini cukup harsh atau memang parenting zaman dulu kan sama zaman sekarang berbeda kali ya gitu. Kayak dialog Mama Retno ngomong kalau kamu keluar dari sini kamu akan sukses gitu. Pengalaman di aku lebih ke aku waktu itu mau memilih satu major untuk kuliah yang dimana tidak disetujui oleh orang tua aku dan kata-kata seperti itu kurang lebih terucap gitu. Jadi ya menurut aku film ini relate banget gitu sama aku gitu, dan aku nggak tahu apakah sama anak-anak 90-an atau anak-anak sekarang masih merasakan juga, aku nggak ngerti. Cuman di aku sih ini kerasa banget gitu karena apa ya, kayaknya zaman dulu kita tuh bener-bener harus mengikuti keinginan orang tua. Apa kayak kita tuh nggak pernah diberi ruang untuk punya suara sendiri gitu atau memilih gitu. Padahal kan ini yang menjalani kita gitu, pasti sebetulnya yang lebih tahu kita gitu. pengennya apa? Iya. Walaupun ya memang gitu mungkin pilihan kita salah atau kita akan gagal di kemudian hari, tapi menurutku itu lebih, kita pasti akan lebih menghargai prosesnya juga gitu. Oh ternyata kalau gue milih ini akan seperti ini. Tapi yang aku lihat setelah nonton kemarin dan setelah ya bertahun-tahun ini aku hidup, ya aku melihatnya mungkin orang tua
memaksakan kehendak itu karena memang ya menurut mereka ya ngapain harus gagal. Iya, kita udah ngerasain nih gagal, Iya, nggak usah gitu. Kalian nggak usah gagal, ngapain kok kamu mau gagal gitu. Udah langsung ke situ aja gitu. Tapi kan kita kan kayaknya sebagai jiwa-jiwa muda ini kayak Pengen explore gitu ya. kayaknya harusnya kesini dulu tapi tetap pengennya gitu. Ya kayak gitu-gitu sih menurut aku yakin itu hal-hal seperti itu banyak terjadi di banyak keluarga sih gitu. Pasti sih. Makanya mungkin ya bakal relate sama Iya, makanya pas nonton kayak ini cerita hidup. Oh my apakah ini aku gitu. Apakah ini aku? Ada rasa ya. Iya. Kalau Naila gimana? Kalau aku mungkin udah pasti dari adegan-adegan siblingsnya ya. Walaupun aku cuma 2 bersaudara sama kakakku, tapi malah bukan kakakku yang pergi dari rumah, malah justru aku yang keluar dari rumah karena harus kerjanya di Jakarta. Tapi karena kita pisah itu, jadi aku setelah nonton film ini aku jadi baru sadar kalau ternyata aku tuh cukup ada gap ya sama kakakku kayak di film ini gitu. Gimana Tasya dan kakak-kakaknya yang udah nggak di rumah ternyata butuh seseorang dari rumah untuk diajak cerita tuh perlu ya. Kadang malah aku ngerasa kayak nggak tahu anak-anak bungsu di luar sana, tapi malah aku sendiri itu kadang malah lebih nyaman tuh buat cerita sama orang lain, bukan sama keluarga. Iya, karena relasinya tuh ngerasa kayak sama saudara tuh nggak sedekat itu. Jadi karena nonton filmnya aku jadi baru sadar kayak ya ternyata perlu ya buat kali-kali tanya kabar kakakku juga gimana gitu, apa kabar. Dan mama juga sih, karena mamaku juga sama-sama nggak punya dunianya selain anak-anaknya gitu. Jadi setelah nonton film ini terus ada satu dialognya dari Mama Retno yang aku gagal ya jadi ibu. Itu ngerasa kayak mama pernah nggak ya mikir kayak gitu. Gini? Karena ya anak-anaknya udah sibuk sekarang sama dunianya, dan ternyata mama pun nggak bisa gitu sibuk sama dunianya karena ya dunianya udah anak-anaknya dan suaminya gitu. Jadi bikin makin loving aja sih sama keluarga di rumah. Jadi bikin makin sadar kalau ternyata komunikasi atau sekedar nanya apa kabar, udah makan apa belum gitu, basa-basi itu ternyata perlu walaupun sama keluarga. Tapi kalau berarti karakter yang paling kalian ngerasa relate di film ini karakter siapa? Aku sih Mutia. sama Tasya ya. Sama Tasya tetap sama Tasya karena sama-sama bungsu aja. Jadi banyak hal-hal yang malah aku sebagai bungsunya Naila, aku malah belum pernah ngerasain yang kayak Tasya. Jadi bukan yang kayak yang aku pernah rasain terus aku taruh di Tasya, tapi ternyata ada juga anak bungsu yang kayak Tasya. Oke. Jadi bisa aku ulik lagi. Oke. Kalau Nadia? Kalau aku mungkin di-combine antara Mutia sama Mas Amal ya. Karena kebetulan aku anak pertama gitu. Jadi aku ngerasain banget lah hal-hal yang mungkin dirasain sama Mas Amal juga. Tapi tetap juga ngerasain ada beberapa hal yang dirasain sama Mutia juga sih. Maksudnya itu mungkin karena parenting zaman dulu harus memaksakan ngikutin orang tua semuanya. Saat kita memilih pilihan kita pasti ada drive untuk membuktikan gitu kan ke mereka. Yang dimana menurut aku membuktikan diri kita ke orang lain tuh ya nggak akan ada habisnya juga gitu. Melelahkan. Iya, nggak akan ada kata udah cukup, udah sempurna gitu kayak itu. Kayak mencari validasi terus ya? Iya, jadinya hidupnya ya cuma buat gitu doang gitu kayak itu sih. Tapi ya itu sih menurut aku yakin banget banyak banget orang-orang di luar sana yang menjalani hidup seperti Mutia, tapi nggak sadar bahwa ternyata selama ini kita menjalani hidup itu cuma untuk mencari validasi orang lain gitu loh. Itu sih. Aduh, kamu itu nggak diajak. Wah. Apa sih? Kira wak. Nah, saya lagi interview buat kerja di mercusuar. Iya, jadi mau ada pegawai baru. Kira-kira nih Mama Retno bakal oke nggak ya Mas? Gimana Mas? Bangun tidur makanya. Oke banget. Baru sahur deh kayaknya. Oke. Woi. Kita mulai dari awal. Tiba-tiba ada tambahan cake. Oh nanti yang kayak gini
ini dong, hilang gitu ya. Hup. Saya roti, saya bukan roti. Halo Kak Mas Amal ya. Mm-mm. Ceritanya di sini boleh kenalan nggak? Hai semuanya, saya Andri Masadi berperan sebagai Amal. Nah, ada pertanyaan terakhir. Ya kasihan. Karena gitu. tuh selalu kayak puasa tahu tiap hari lemesnya. Oh iya, Iya bener. Kenapa ya gue kayak gini ya? Iya. Dia tuh kayak kalau ngomong itu kayak video dilambatin, ngerti gak? Kayak gini. Jadi kalau Lu ngomong dong. Iya, gitu kayak responnya 1-2 baru. Iya kan? enggak, terus kayak cara ngomongnya juga nggak penting kayak bener-bener gitu, tapi kayak iya jadi kan kalau misalnya Kayak orang puasa 3 hari tau gak lo? Kalau orang puasa 1 hari dia puasa 3 hari. Kalau kita tau gak? wajar. Kalau kita kayak orang kebanyakan buka puasa. Iya bener. Sugar rush ya. Energinya kayak Iya. gitu. Jadi tadi alasan aja ya Nadia pas bilang maaf ya puasa. Enggak, emang dia salary kayak gini, sumpah salary kayak gini. Soalnya gini ya teman-teman, mohon maaf nih keluarga saya kan berisik banget nih. Kalau saya ikut berisik tuh energi saya udah langsung kayak disirep gitu rasanya. Jadi dia kalau ada kejadian apa-apa gitu, kalau di set atau apa, kayak gitu udah rame, dia cuma gitu. Oh. Jadi doang kayak responnya minimalis banget ya, Chat. Tapi ada nggak momen di mana Nadia ketawa ngakak banget di syuting? Ada banget. Itu dia ketawa aja gitu tadi. Iya kayak gitu. Gak ada suaranya Kak, sumpah. Badannya cuma Cuma gerak-gerak. gitu dah. Atau masih kayak tren yang Iya, iya. Badannya doang Bener-bener gak ada suaranya. Oh cuma ada. Iya, bener. di tengah-tengah ketawa ya. Oke lanjut, Mas Amal gimana sih orangnya? Dia karakter iya gimana Mas Amal karakter Kenapa jadi kesini? Gak apa-apa itu dulu aja. dikit. Sebelum kita closing. Amal gimana karakternya coba? Coba gimana tuh? tapi sorry banget tiba-tiba terlintas. Harusnya yang di interview tuh orang sound kita sih. Kenapa? Karena kita berisik banget pas syuting. Budek Iya kayak sih. gitu. Iya sih, Pusing sih. Kasihan kecil. Ayo. Oke semuanya terima kasih sudah datang di acara ngabuburit. Gak murid lucu asik. Asik. Kayak gitu aja. Dia tetap kayak lemes. Iya kayak lemes. Makanya tadi udah tahu puasa pakai pelatihan boxing tadi kayak gayanya sih. Oh abis boxing udah Asik, wis. asik. Muay Thai Kau kali. udah lihat kan? Caption Kayak kalau ada adegan, Iya, lucu gue nunggu banget. adegan minumnya kok nggak ada minumnya. Ini jam 2 siang loh tadi story-nya tuh. Tapi puasa. puasa. Keren. Enggak, teman-teman ini baru percobaan pertama dan Oh. nggak kuat kayaknya Langsung nggak akan. nyerah? Iya, nggak akan lagi ya. Ini lemes karena tadi habis boxing Iya, ya. Bukan karena tadi. Iya, enggak kok, bukan. Kalau aslinya dia ini banget ya. Semangat banget. Semangat Iya banget. banget, 45 kan. Jadi Mas Amal gimana? Karakternya. Kalau penasaran nanti nonton aja. Males. Iya. Males. Enggak, Amal itu adalah seorang anak Kompetent. laki-laki, bener. Dia adalah anak pertama di keluarganya Mama Retno. Ini adik-adiknya yang kurang ajar. Ya. Loh. Terus ya udah dia adalah satu-satunya laki-laki juga di keluarga itu dan semenjak kematian ayahnya itu dia kayaknya berusaha menjadi Ganti sosok orang. iya tulang punggung keluarga lah dan menggantikan sosok ayah walaupun semuanya itu tetap ditanggung sendiri oleh Ibu Retno. Ibu Retno tuh 2 loh. Jadi Ibu ayah dan ayah. Ya. Oke, makasih udah jawab. Kita kasih nih. Sorry, puasa sih puasa. Ya buat buka. Oh, iya. Roti kepang. Ini buat takjil. Coba letak kepangnya di mana? Jadi itu roti kepang namanya. Roti Beneran nggak baru sih? dari kita. Iya. Beneran? Iya. Lo makanan yang paling lo sukain deh, ini apa? Dari Aksesoris? Tahu bakso lah. Iya, Bakso tahu. sama Aku giok. suka, udah nggak usah ngikut deh. Norak banget sumpah. Emang itu yang enak. Iya. Tapi itu paling laris sih memang. Iya. Terus kok habis Iya, kan? paling laris itu yang larisin aku. Oh, Setiap datang beli, Mbak ada berapa? 10 beli. tapi kita ada catering lo kalau mau pesen bisa lo buat acara-acara keluarga. Oh iya. Jadi perlu nggak? Beneran gak? Ada catering. Bisa. Ntar kalau keluarga datang cuma ada pengajian di rumah, ekspektasinya nonton. bener. Aksesoris gue. Jadi bisa milih juga misalnya mau ada donat, mau ada si Oma Giok, ada. Oh gitu, keren banget. Pengajian kayak silakan popcorn. Aduh lucu sih tapi. Airnya nggak ada loh. Nyangkut. Itu ini lebih kayak acara Tapi ini ya, bagus ya. sahur-sahur. Sahur. Ya, pengajian. Kalau aku makanan favorit di XX1 ini. Ini maksudnya. Kita nungguin semua demi apapun. Mikir. Ini. Apa sih? Ini apa namanya? Ini. Bukan. Anu. Sistagor. Oh, Sistagor. Karena datang lapar pasti. Apa sih kan dari Sistagor? Sistagor.
Apa tahu nggak kepanjangannya apa? Sosis. Aku juga nggak tahu lagi. Oh iya. Bukan sister, dia ada sister, Sister. Sosis. sister. Tanya, Sosis tabung kentang apa? goreng. Iya. Kentang goreng. Goreng bukan Bogor ya? Bukan. Sister. Sistagor ya itu baru. Olahraga. Oh, sister. Kalau orang puasa tuh emang ngobrol nggak nyambung gini ya? Apa gimana sih? Soalnya Ini oksigen nyambung. kurang kotak. Ini nyambung Nat, lo kecapean. Makanya lo ngerasa nggak Tapi nyambung. emang gak nyambung juga, tiba-tiba gor olahraga katanya. Kakak makanan favoritnya apa ya Seksualnya? Iya, Oh, semuanya aku sebagai karyawan aku Masih suka bawa makanan dim-dim nggak kalau ke Dawa enggak Seksual? dong. Nggak boleh Nggak dong. boleh. Nggak boleh itu. Udah dicek sama satpam di depan. Iya. Paling Pak, minuman. nasi. Titip ya Pak gitu. Tolong ditandain. Nggak, tapi kan ini kita Sobat ngomongin Eka. realita dong. Iya kan? Ada nasi. Orangnya juga pas satpam di depan. Banget Bang bawa itu. Gitu. Agak wangi ya. Nitip ya Pak gitu. Oh, pernah ya, Mas? Pernah dulu waktu SMA. Oh, Waktu SMA. beneran? Iya, tapi yang tau nggak bioskopnya tapi yang di Buaran. Oh, nggak tahu lagi. Aduh, udah lama banget. Tapi zaman dulu pengalaman nontonnya tuh seru banget. Itu parah. Kalau nasi bebek itu parah juga. Nggak boleh ya Mas. Belum lahir lu. Enggak. Oke. Enak banget udah tiket banget, thank you. Videografernya kayak udah mulai capek nih. Berpanjang lagi dong. Seru banget loh ini. Ya, oke sekarang kita datengin Mama Retno. Yes. Yes, ini. Gak ada. Ya, Gak ada. lagi take over ya sama Mas Amal ya sebenarnya. Benar. Oke, nah, terakhir nih. Kenapa orang harus nonton Senin Harga Naik di Lebaran nanti? Nah, Mungkin Mas Amal ya yang jawab. Karena anak pertama tuh semua harus tanggung sama anak pertama. iya benar. Coba Kalau aku bantu, kan, bantu. kalau aku kan ngikut aja. Ikut mulu. Kenapa orang harus nonton film Senin Harga Naik? Karena pertama lagi libur Lebaran, ya kan? Jadi harus nonton. Dan film Senin Harga Naik ini menurutku tipe film yang cocok banget dinikmati sama keluarga, orang terdekat, ataupun kalau lagi sendiri itu juga kayak feelingnya bikin kangen rumah sih. Benar. Gitu. Jadi ya siapa tahu film Senin Harga Naik ini bisa membangkitkan lagi memori-memori masa kecilmu atau juga memantik ngasih impuls ke diri kamu untuk dekat lagi ke orang tuamu. Siapa tahu kalau nggak mudik jadi ngerasa mudik ya di rumah gitu. Iya. Nonton ini. Enggak ya? Maksudnya apa sih Kak? Iya. Coba. Udah nggak didukung. Iya bener Kak, bener. Tuh kan, ngerti kan kenapa aku diem dan lemas? Entar dulu itu topi chefnya emang kayak gitu itu Iya, ini agak copot-copot mulu. Oh iya bener. Konsep itu biar menunjukkan betapa beratnya gitu. Ide, oke, Iya oke. benar. Apa hubungan? Nah gitu. Mungkin bisa dijawab. Kalau aku ya, kalau dari aku kenapa harus nonton film Senin Harga Naik? Sama saya pasti karena momennya pas banget lagi Lebaran. Dan ini kalau berdasarkan pengalaman pribadi aku setelah nonton film ini, itu sih jadi kangen rumah. Jadi lebih bisa sadar dan bisa lebih sensitif sama orang-orang yang ada di rumah, sama kakak, adik mungkin, atau sama papa, sama mama. Jadi bisa lebih aware, bisa lebih nunjukin kalau oh aku tuh sebenarnya sayang loh sama kalian gitu. Walaupun sebenarnya nggak kayak begitu juga ya ngasih taunya, karena pasti tetap aja ada gengsi-gengsinya kan. Cuman jadinya setelah nonton film ini semoga ada perasaan-perasaan itu yang dibawa. Jadi hangat tapi juga menyenangkan. Oke. Kata-kata terakhir sekaligus penutup. Iya ini dia nih. Spesial banget nih. Kita menunggu-nunggu banget nih. Kalau aku sih ngelihatnya dari teman-teman di sosial media setelah kita nge-post trailer dan segala macam, aku ngelihat banyak banget orang yang punya masalah dengan keluarga masing-masing itu. Tapi nggak tahu harus mulai dari mana untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Rasanya tuh gengsi untuk pulang ke rumah dan bilang oke aku salah gitu dan aku pengennya baik-baik aja sama kalian. Dan kayaknya kalau misalnya kita tuh diceramain sama orang susah ya dengernya gitu, susah untuk kayak merubah, ngedengerin dan merubah apa yang harus kita lakukan gitu untuk memperbaiki semuanya. Tapi dengan adanya pesan-pesan yang kurang lebih bisa merubah perspektif kita lewat film ini, menurut aku akan menjadi sebuah guide, sebuah advice, sebuah solusi juga buat teman-teman yang mungkin udah ngerasa buntu dengan permasalahan keluarganya.
dan pengen tahu juga kira-kira perspektif dari seorang kakak tuh seperti apa, dari seorang adik seperti apa, dari seorang ibu gitu, dari seorang sahabat. Itu tuh semuanya tuh ada di sini gitu. Jadi semoga teman-teman nanti setelah nonton film Senin Harga Naik, kalau misalnya memang ada masalah dengan keluarga, masalahnya juga cepat terselesaikan. Dan kalau misalnya udah lama nggak pulang ke rumah, ini waktunya untuk kayaknya aku harus pulang deh ke rumah ketemu sama mama gitu. Dan kenapa cocok banget ditonton pas Lebaran? Karena lagi kumpul bareng keluarga, enaknya nontonnya sama keluarga rame-rame mungkin. Oke, terima kasih semuanya interviewnya. Maaf ya Mas Ahmad, cuma 2 pertanyaan, nggak apa ya? Cukup banget. Cukup banget ya. Nanti dengar-dengar bisa lewat telepon ya pertanyaannya. Di email ya, sisanya di email. Pakai Google Form. Enggak dong. Benar. Nah, boleh terakhir. Masukin email aja pakai Google Form tuh kayak niat banget sih. Kamu menyukai acara ini atau tidak? Iya atau tidak? Nah, boleh diingetin buat nonton Senin Harga Naik tanggal berapa? Di kapan dan di Cinema 21. Hai Sobat 21, jangan lupa untuk nonton film Senin Harga Naik. tanggal 18 Maret. Yes, kita lebaran di 21!